orang yang menerangkan orang yang meninggalkan sholat jamaah. Ya. Wa qad qala Nabi alaihi salatu wasallam, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man mana'a min nafsihi khamsatan mana'allahu minhu khamsatan. Man, siapa orang mana'a yang mencegah siapa orang min nafsihi dari dirinya sendiri, khamsan 5 perkara, mana Allah jawabnya, maka Allah Ta'ala mana maka mencegah siapa Allah Ta'ala minhu dari orang tersebut khamsatan 5 perkara. Jadi siapa saja orang yang mencegah, artinya tidak mau berbuat sesuatu 5 perkara tersebut, maka Allah Ta'ala tidak akan memperkenankan atau tidak akan maka Allah Ta'ala tidak meluluskan atau juga akan mencegah dari 5 perkara tersebut. Ya. 1, al-awalu man mana'a du'a man amidul ijabata. Man, siapa yang pertama, man siapa orang mana'a du'a yang mencegah berdoa, artinya tidak mau berdoa. Pas sholat tidak mau berdoa, apa-apa tidak mau berdoa, usaha-usahaku sendiri, hasil payah jerih payahku sendiri, katanya. Tidak mau berdoa, tidak mau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang diusahakannya. Maka mana'a minhu, maka mana'a akan mencegah siapa Allah Ta'ala dari orang tersebut al-ijabatah, memperkenankan. Artinya Allah Ta'ala tidak memperkenankannya, ya, tidak memberikan keberkahan, rahmat, hidayah dan lain sebagainya. Ya, orang berdoa, orang usaha terus kerja, terus keras keringat banting tulang siang malam pagi petang, guna untuk mencari doa, mencari dunia terus, tapi tidak pernah berdoa. Ya, tarku doa maksiat, meninggalkan doa itu maksiat. Orang yang tidak pernah berdoa berarti hidupnya sombong, padahal hidup ini selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak pernah berdoa, ya, berarti dia itu berlaku sombong terhadapnya. Padahal kita butuh, sebagai manusia itu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, wasani man mana'a shadaqata min famana Allah mana Allah minhul afiyata. Yang kedua ini, ya, yang perlu kita garis bawah ini, banyak penyakit karena gara-gara ini. Yang kedua, man siapa orang mana'a yang mencegah siapa orang shadaqata sedekah. Orang kok pelit benar dengan sedekah. Masalah jual beli pun pelit benar. Nimbang harus pas. Ya. Lebih untuk sedekah apa lebih nimbang seon 2 on tidak apa-apa untuk sedekah. Mungkin dari seon 2 on yang kelebihan tersebut itu merupakan jaminan keberkahan usahanya dan lain sebagainya, siapa tahu. Ya enggak? Ini kalau mau beli sama orang kadang-kadang minta dipenuhi, minta dilebih, jual sendiri masihnya minta ampun. Bersedekah pun paling susah. Maka mana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencegah dari orang tersebut al-afiyatah, kesehatannya. Ini orang-orang banyak sakit, banyak yang lain sebagainya, sering-seringlah bersedekah, Pak. Ya. Tiap hari bersedekah tidak apa-apa. Ya, jangan masin bersedekah. Karena untuk mensehatkan kita. Dawamu maradakum bisodaqah. Kata Rasulullah. Obatilah penyakitmu sekalian dengan sedekah, Ya. Sedekah. Sedekahkah? Tidak sedekah subuh saja. Kita menimbang, jual beli menimbang, dilebihi pun juga sedekah. Mempermudahkanlah kepada orang lain, supaya Allah Ta'ala akan mempermudahkan kita dalam urusan dunia dan akhirat kita. Ya, jangan terlalu masin. Ini bekeke masinnya minta ampun. Jadi Allah Ta'ala ambil itu kesehatannya itu.
sakit dan lain sebagainya. Kalau kita sakit, orang mau beroperasi di opname di rumah sakit, sering-sering banyak sedekah. Kali dengan sedekah tersebut Allah Ta'ala itu mempercepat kesembuhannya. Sedekah, tidak ada lain. Ya, cerita dari orang India. Ya, begitu mau dioperasi, gejala penyakit kanker otak. Ya, kanker otak. Begitu mau dioperasi, ini sudah stadium 4 ini, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Anaknya bingung, mencari kemana saja. Mana bingung, menangis anak laki-lakinya, mencari kemana, minta minum dan lain sebagainya. Lari kemana-mana. Setelah itu apa? Melihat anak kucing, minta makan. Begitu melihat anak kucing tersebut, anaknya tersebut mencari makanan untuk anak kucing tersebut. Ya, tengah jalan anak kucing dikasih. Anak kucing ini. Begitu dikasih makanan tersebut, anak kucing itu bersyukur, berdoa kepada Allah. Gini, berdoa. Berdoa tersebut apa? Mendoakan orang tuanya tersebut, kesembuhan orang tuanya. Begitu balik tersebut, begitu dicek kembali, ternyata kanker otaknya itu sudah sembuh total. Gara-gara anaknya sedekah tersebut. Di waktu tengah tidak sadarnya orang tuanya itu tersebut melihat seekor kucing tersebut, anak kucing mendoakan dia. Lalu Allah Ta'ala itu mengijabahi, mengabulkan doanya tersebut sehingga disembuhkannya penyakitnya tersebut. Begitu siuman ditanyakan kepada si dokternya, kenapa kamu itu cepat sembuh? Padahal tadi itu sudah finish, sudah stadium 4, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aku dalam ketidaksadaranku tersebut, aku melihat anak kucing berdoa untuk kesembuhanku. Ya, karena dikasih makan. Begitu dikasih makan, disedekahi tersebut. Bersedekah dengan anak kucing, dengan binatang. Ya enggak? Binatang saja itu mendoakannya, apalagi bersedekah kepada orang yang tengah kesusahan. Kepada orang lain. Apa tidak lebih-lebih? Kita manusia itu makhluk yang paling mulia. Ya. Dawamu maradakum bisodaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Rajin-rajin sedekah. Ya. Kalau mau operasi sedekah. Ya, rumah sakit sedekah. Kali dengan sedekah gitu, jangan sibuk masa urusannya inilah. Kata Rasulullah kita jalankan, kita jalankan. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah tersebut Allah Ta'ala berikan kesembuhan, keselamatan tersebut ya. Allahumma amin. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya wasalisu man zakata minhu. Mana Allah minhu hifdzul mali. Yang ketiganya, siapa orang yang mencegah zakat, tidak mau memberi zakat. Zakat mal, zakat tijarah, ya, zakat harta benda, zakat rikas dan lain sebagainya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka mana Allah hifdzul mali, maka Allah Ta'ala tidak akan menjaga harta bendanya. Ingat-ingat, zakat itu wajib setiap kali kita itu. Ya, seorang pegawai ini yang kerja ini, ya, yang gajinya 4 juta ke atas tuh. Ingat-ingat, dalam 1 tahun 4 juta itu, apalagi 2 lagi bini itu, ya, sebulannya menerima ya 9 juta, 20 juta dan lain sebagainya. Tiap tahunnya keluarkan zakatnya itu, ya, tidak apa-apa 2,5%. Minta, itu paling rendah itu, sebenarnya 10% dari itu tersebut. Punya uang 1 juta, kasihkan kepada orang. Zakatkan kepada orang tuh 100.000, 10 juta kasihkan kepada orang fakir miskin tuh 1 juta, 10%, supaya Allah Ta'ala akan menjaganya dari berbagai macam bencana, ya, kehancuran, kefakiran, kemiskinan, keberkahan. Ya, Allah Ta'ala tidak akan menjaga harta bendanya, anak-anak penanya itu harta benda kita. Nah, Allah Ta'ala tidak akan menjaga hal semacam itu.
Ya, kasih itu. Jadi di situ orang-orang yang tidak mau berzakat, harta benda penghasilannya itu setiap tahun keluarkan. Kalau tidak mau setiap tahun, hasil setiap harinya itu, setiap bulannya itu kasih itu. Yang gajinya 10 juta itu kasihkan orang 1 juta. Sedekahkan, zakatkan pada orang. Boleh cicil. Kalau mau pakai tahunnya per tahunnya, setahunnya. 10 juta setahunnya itu 120 juta. Ya, 2 laki bini kerja. Tapi tidak mau pernah zakat setiap tahunnya, zakat malnya, tidak pernah. Maka Allah Ta'ala tidak akan menjaga harta bendanya. Anaknya, harta bendanya, sawahnya, ladangnya, keluarganya tidak akan bakal dijaga oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam bencana. Ya, itu berikan zakatnya. Itu. Yang keempat, warabi'u man asru mana Allahul barakata min kasbihi. Yang keempatnya, siapa orang yang mencegah dari 1/10 pengeluaran zakat dan pengeluaran 10/10 dari harta bendanya, usahanya tersebut. Ya usru ini 1/10. Mana Allah barakata min kasbihi. Maka Allah Ta'ala akan mencegah dari keberkahan usahanya. 1/10 keluarkan, ya, 1/10 keluarkan. Punya uang 1 juta, 100.000 kasih orang, 10 juta 1 juta orang, 100 juta 10 juta keluarkan harta, ya, zakatnya keluarkan. Tuh. Ini zakat Pak, duitnya banyak, mobilnya ada, tanahnya banyak. Zakat mal, 1 juta zakat apa? Ya, bukan yang diwajibkan. Yang diwajibkan itulah yang lebih utama. Daripada kamu itu bersedekah kepada orang, hartamu banyak, bagus kamu berzakat atas harta bendamu. Namun kalau kamu ridho berlebihan harta benda, silakan kamu bersedekah. Ini zakatnya belum dikasihkan, sedekah. Zakatnya dulu. Karena zakat itu kewajiban. Ya. Keluarkan zakatnya dulu, ya. Kewajiban itu pahalanya besar dibandingkan kesunahannya, dibandingkan sunnah. Ini sedekah, tapi zakat tidak pernah Allah Ta'ala akan ambil itu. Tidak akan menjaga harta bendanya. Ambil dari keberkahan dari usahanya tersebut, tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Ya. Ya. Mampu berjalan kemana-mana, tapi tidak mampu berjalan ke masjid. Tandanya tidak berkah harta bendanya. Mampu membeli apa-apa, ya, tapi tidak mampu membayar hutang. Tandanya tidak berkah dalam usahanya. Mampu membeli apa-apa, tapi tidak mampu untuk bersedekah, untuk membayar zakat. Itu tandanya orang yang tidak berkah usahanya, yang tidak berkah harta bendanya. Wal khamisu man mana'a huduril jamaah. Ini hati-hati ini, yang kelima ini. Yang kelima tersebut man mana'a huduril jamaah, barang siapa yang tidak mau berjamaah, menghadiri jamaah. Mana Allah minu syahadatan. Maka Allah Ta'ala akan mencegah, menahan persaksiannya itu. Artinya persaksiannya itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau kita itu persaksiannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, syahadatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal yang pertama kita itu masuk Islam syahadat, melafadzkan 2 kalimat syahadat, syahadatain namanya. Pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Syahadat tauhid menyaksikan bahwa kita itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang keduanya syahadat Rasul. Bahwa kita itu menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Lah itu kok ditolak oleh Allah Ta'ala. Lah kalau kita itu matinya mati kafir. Lah kalau syahadatnya itu, maka hati-hati orang yang meninggalkan sholat jamaah itu. Ya, hati-hati orang yang meninggalkan sholat jamaah tersebut, tidak mau menghadiri sholat jamaah itu, ya. Bahaya ini, bahaya orang.
bahaya sekali dekat masjid tapi tidak mau berjamaah itu. Ya. Wa ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qala alaihi salatu wasalam, qala bersabda siapa alaihi salatu wasalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibrailu wa Mikailu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani datang nih kepadaku siapa Jibrailu malaikat Jibril wa Mikailu malaikat Mikail alaihi wasallam. Mudah-mudahan keselamatan buat beliau berdua tersebut Jibril dan Mikail. Faqala keduanya berkata, ya Muhammad, Muhammad, innallaha yuqri'uka salama, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan salam, membacakan salam atasmu Muhammad, menyampaikan salam atasmu Muhammad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi salam. Nabi pilihan. Allah Ta'ala memberi salam, keselamatan. Salam itu apa? Kesejahteraan bagi umatnya, bagi nabinya. Wa yaqulu laka, dan berkata kepadamu Muhammad, berfirman kepadamu Muhammad, tarikus sholat, tarikul jamaah, orang yang meninggalkan jamaah itu min ummatika, dari umatmu Muhammad, la yajidu rihal jannah, tidak akan menemui baunya surga. Biarpun sedekahnya lancar, ya, zakatnya banyak, sedekahnya bagus, toleransinya oke, luar biasa, tapi tidak pernah mendatangi sholat jamaah, mendengar suara azan tapi tidak pernah ke masjid, dekat masjid, tidak kenal masjid, jauh dengan masjid, ya, maka dia tersebut kalau mati, ya, tidak akan bakal bisa menemui baunya surga, mencium baunya surga. Masya Allah. Wa in kana amalu aksara min amali ahlil ardo, min amali ahlil ardo, ya, walaupun dia itu beramal sebanyak-banyaknya dari amalannya orang kebanyakan dari ahli bumi tersebut, walaupun dia itu beramal sebanyak orang ahli bumi, orang yang ahli bumi, sebanyak orang ahli dunia tersebut, tetap tidak bakal menemui baunya surga orang yang meninggalkan sholat jamaah. Wa tarikul jamaati mal'unun fid dunya wal akhirah, orang yang meninggalkan sholat jamaah itu dilaknati di dunia maupun akhirat. Masya Allah. Fa'idhan kana hadza hala tarikul jama'ata. Ya, segalanya. Ada orang tersebut, ya. Hadza hala tarikus salat. Inilah perbuatannya, tingkah lakunya orang yang salatnya meninggalkan salat jamaah. Ya. Famahalu katarikus salat. Bagaimana orang yang meninggalkan salat? Orang yang meninggalkan jamaah saja dilaknat oleh Allah Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Lah apalagi orang yang meninggalkan sholat. Berarti orang yang meninggalkan jamaah berarti masih tetap sholat. Sholatnya di rumah. Itu kan masih dilaknat di dunia maupun di akhirat. Ya, apalagi sama sekali tidak sholat. Masya Allah. Bagaimana itu? Ya. Famahalu tarikis sholat. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat? Apa tidak yang lebih lagi? Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ra'aitumur rajulu la yulazimul masjida fashhadu lahu bil iman." Tatkala kamu itu melihat seorang laki-laki yulazimul masjida, yang melanggengkan setiap harinya itu melanggengkan ke masjid, ya, membiasakan di masjid, ya. Membiasakan di masjid. Kamu melihat laki-laki membiasakan di masjid terus, fasyadulahu, maka saksikanlah kepada orang tersebut bil iman, dengan keimanan, bahwa orang-orang yang setiap saat rajin ke masjid itu saksikan mereka itu bahwa dia itu beriman kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Orang yang meramaikan masjid
orang yang meramaikan, memakmurkan masjid tidak ada lain kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Takliman, ya, musyawarah ke agama, ya agama kita mah. Ya. Takliman kita. Istilah membahas masa ilmu agama Allah, Al-Quran, hadis, kitab-kitab yang lainnya. Itu tidak ada lain orang-orang itu yang orang-orang yang beriman. Kita itu alhamdulillah sudah orang beriman walaupun kita itu bagaimanapun. Ya. Itu tetap ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu kita itu termasuk orang-orang yang beriman. Kita disaksikannya itu. Saksikan bahwa kita itu, ya, orang yang kita menyaksikannya bahwa kita itu beriman itu. Kama qala Allah Ta'ala, bahwa seperti halnya Allah Ta'ala itu berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memuliakan, memakmurkan, meramaikan masjid-masjid Allah Ta'ala itu man amana, yaitu orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada hari akhir. Ya, meramaikan itu memang terasa itu. Jadi meramaikan masjid itu tidakkah sekedar kita sholat berjamaah saja, mengisi supaya masjid kita itu makmur bagaimana, mendatangkan keberkahan gimana. Tidak ada lain kecuali kita itu takliman, buka pengajian, tadarusan, ya buka pengajian ilmu-ilmu agama. Ya, tidak ada lain itu. Tidakkah sekedar kita itu berjamaah, orang meramaikan masjid itu tandanya kita itu beriman kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian perintah Allah Ta'ala juga, sebagian perintah Rasulnya, sunnah Rasulnya. Takliman itu perintah Rasul, ya, sunnah Rasul, ya, di situ. Jadi jangan kita itu takliman kita itu dia istiqomahkan, insya Allah membawa keberkahan masjidnya. Hanya lama-lama kelamaan dengan izin Allah Ta'ala orang-orang yang tadinya tidak mendapat hidayah mendapat hidayah, karena sebab kita itu takliman terus, dakwah terus gitu. Itu di masjid kita itu insya Allah berkah masjid kita itu. Lah kalau tidak ada sama sekali, ya Allah, berapa banyak orang-orang membangun masjid, ya, masjidnya bagus sekali, fasilitasnya cukup, tapi sepi jamaahnya, karena tidak ada taklimannya, ya, tidak ada pengajiannya, tidak ada TPA-nya. Gimana mau rame? Satu-satunya jalan kalau mau memakmurkan masjid, ya itulah dengan itu. Di samping kita berjamaah ngadakan takliman, ada TPA-nya, ya ada kumpul-kumpulnya, berdikiran maksudnya, gitu. Baca yasinan dan lain sebagainya, itu baca Quran tuh. Itu tidak ada lain itu yang mengundang keberkahan dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu yang mengundang tersebut. Nah kalau sepi, langut, sepi. Pas subuh sepi, tidak ada orang. Rasanya macam kuburan masjidnya itu, tidak ada mayanya, ya. Ini karena sudah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Qur'annya, maka kita harus itu sunnah, sebagian dari sunnah Rasul. Wa kama qala Allah Ta'ala, seperti halnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, wa man atlama mimman mana'a masajidallah ayyudkara fi asmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Wa man atlama, bahwa siapa orang atlama yang menganiaya mimman setengah dari orang tersebut mana Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menahan kepada orang tersebut masjid di Allah. Maksudnya gini, maksudnya siapa yang menahan, mencegah sesuatu orang kepada orang tersebut untuk meramaikan masjid-masjidnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang telah aniaya daripada orang yang menghalang-halangi itu situ, menghalang-halangi orang yang mau meramaikan masjidnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut, menghalang orang takliman, kadang-kadang ini gimana caranya supaya tidak takliman, supaya tidak ada pengajian, orang jamaah supaya gimana caranya dan lain sebagainya, dia halang-halangi terus.
Ada orang berbuat kebaikan di masjid dihalang-halangi dengan cara itu, ini dan lain sebagainya, macam-macam ya. Ya. Menyebut nama Allah itu orang pikiran digosipi dan lain sebagainya ya. Orang yang menyebut nama Allah Ta'ala kan orang-orang yang di masjid ya. Dalam masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu. Dan berusaha untuk ya merobohkannya. Berusaha untuk merobohkan, tidak itu saja. Wasafi kharabiha, dan dia berusaha fi kharabiha untuk merobohkannya, untuk menghancurkan orang berzikiran, orang yang mau ke masjid, orang yang bertakliman. Ulaika makana lahum ayatquluha ila khaifin. Ya, mereka itulah tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang-orang yang kayak gini itu ya tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid. Artinya orang-orang yang munafik itu ya paling kalau mau ke masjid paling ada arahannya, ada pamernya, ada dan lain sebagainya. Lahum fid dunya khisu wa lahum fil akhirati adzabun adzim ya. Kecuali dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kecuali mereka takut kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka kebanyakan tidak. Orang-orang yang kayak gini itu biasanya tidak. Sholat paling sholat gerakan, hanya gerakan fisik saja ya. Gerakan fisik tapi hatinya tidak bergerak. Mereka di dunia mendapat kehinaan. Isdu walau fil akhirati fid dunya khizun, akan mendapatkan suatu kehinaan dari Allah Ta'ala. Walau fil akhirati adzabun adzim, dan mereka tersebut di akhirat itu akan mendapatkan siksa yang sangat besar sekali. Orang-orang yang macam itulah, orang yang zalim, menganiaya, mencegah, menghalang-halangi untuk orang berbuat baik, untuk orang yang berpikiran, untuk orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka baginya itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti besok di akhirat tersebut. Masya Allah. Jadi kalau kita kawan-kawan itu ada orang datang, syukur alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan saja masjid kita rame ya. Yang tadinya jauh dari masjid, orang-orang yang cari jauh dari masjid, kita doakan mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya supaya dekat dengan masjid ya, sering takliman kepada kita. Tapi memang prosesnya sih lama. Memang kita harus sabar. Istiqomah itu membutuhkan kesabaran, keuletan. Nah, kalau tidak ulet, tidak sabar ya susah. Ya, istiqomah itu membutuhkan kesabaran. Mungkin dengan kesabaran kita tersebut, ya dah, Allah Ta'ala memberikan keberkahan, ya dah, memberikan hidayah kepada orang-orang yang dekat kepada kita maupun jauh kepada kita tersebut. Allahumma amin ya. Jadi di situ waman atlama mimman amasajidallah ayat gharafiyah semua sahabi kharabiyah ulaika makana lahum ayatquluha illa qaifin, kecuali dalam kehinaan ya. Ulaika ila alal khaifin, kecuali dalam kehinaan tersebut. Terus ayat qala ilal khaifin kama ruwiya an Mujahidu radhiyallahu taala anhu anna rajulani ja'a ila Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma faqala ma taqulu fi rajulin yaqumu laila wa yasumun nahara wa la yasudul jama'ata wa la yusalli bil jama'ati fama ta'ala hadil hal fala syai'un hu qala huwa an-nar. Qala Nabi alaihi salatu wasalam salimu alal yahudi wa nasara wa la tusallimu ala yahudi ummati. Masya Allah, ini ya, hati-hati ini. Hati-hati. Kamaruya Mujahid an Mujahid, seperti diriwayatkan dari Imam Mujahid radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan meridai Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Mujahid tersebut. Ana rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki Ja'ila Ibnu Abbas, datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, dari Ibnu Abbas dan ayahnya tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqulu fi rajulin yaqumul lailan?" Ma apa? Taqulu fi rajulin, yang dikatakan oleh seorang laki-laki yaqumul laila wa saumun nahara. Dia bangun malam, ya enggak, berpuasa pada siangnya. Wala yushidul jama'ata, tapi dia tidak mendatangi
sholat jamaah. Wala yusalli bil jamaati. Dia tidak mau sholat jamaah. Famata ala hadil. Kalau orang itu yang tidak mendatangi sholat jamaah, tidak mau berjamaah tersebut, mata pada hari ini, fala syai'un hu, maka tidak ada sesuatu baginya, baik dia itu puasanya maupun bangun malamnya tersebut. Artinya tidak akan mendapatkan pahala dari itu tersebut. Ya, qala huwa annar, kata Ibnu Abbas tersebut, orang itu pasti akan masuk ke dalam neraka. Walaupun dia itu malamnya sholat malam, dia siangnya puasa, tapi dia tidak mendatangi sholat jamaah dan tidak mau sholat jamaah, ya enggak? Dia tidak akan mendapatkan sesuatu pahala dari sholat, dari qiyamul lail dan puasa pada siangnya tersebut. Dia akan masuk ke dalam neraka. Qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salimu, berilah salam alal Yahudi wan Nasara, kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi wala tusallimu ala Yahudi umati. Tapi kamu jangan memberi salam kepada Yahudi umatku. Orang yang meninggalkan sholat jamaah itu termasuk disebut Yahudi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang Nasrani dulu, orang Yahudi dulu yang melakukan suatu perbuatan baik, yang masih memegang kitabnya yang asli, itu selalu taat kepada Allah Ta'ala. Ada yang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada sebagian kecil taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang Yahudi dan Nasrani tersebut taat kepada nabinya. Tidak semuanya orang Nasrani maupun Yahudi itu membangkang kepada nabinya tersebut, kepada agamanya. Tapi ada yang taat, benar-benar taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Suruh beri salam. Beri salam kepada mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu memberi salam kepada mereka-mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada Yahudi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Qila manhum ya Rasulullah. Yahudi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa ya Rasulullah? Qala alladzi yasma'una al-adha wal iqamata wa la yahdurul jama'ata. Orang Yahudi dari umatku tersebut yaitu alladzi yasma'una al-adha, adana. Orang yang mendengarkan suara adzan wal iqamata dan mendengarkan suara iqamah, wala yahdurul jama'ata, dia tidak menghadiri salat jamaah. Masya Allah, Yahudi Nasrani masih untung diberi salam. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan Yahudi Nasrani tersebut umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menghadiri salat jamaah. Masya Allah, ingat-ingat bahayanya orang yang meninggalkan salat jamaah tersebut. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu melanggengkan sholat jamaah supaya masjid kita berkah, supaya masjid kita membawa manfaat, supaya amaliyah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung hari bulan puasa bulan Syawal tersebut, memperbanyaklah amal ibadah, tingkatkanlah amal ibadah kita. Sehari-hari sebelum hari-hari yang lalu tersebut, ya, sudah hari-hari yang lalu tingkatkanlah amal ibadah kita. Kalau bisa taklimannya kita itu harusnya lebih banyak, lebih besar, lebih meriah lagi, lebih semangat lagi kita itu, ya. Lepas lebaran puasa semangat, begitu tidak puasa itu tidak semangat itu, waduh, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita, memberi hidayah kepada kita. Yang belum dapat hidayah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah. Yang tengah kesakitan, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan dalam sakitnya. Yang mudah-mudahan yang seret usahanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan. Yang susah dalam mencari rezekinya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rezeki yang halal dan berkah. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita itu disembuhkan dari segala penyakit rohani maupun penyakit jasmani, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghilangkannya. Allahumma amin.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan zakirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika adimi sultanik Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina al-masyana ala ikhwanina wa li ma'alina jamil muslimina semat mu'minina wal mu'minat Allahumma ya Allah jamilna bil afiyat wassalam wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa a'idna min mujibati nadama innaka sami'u du'a Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala taati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina anin nas ya Allah Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal hasya wal munkar wa syadaidan mihanal fitana wal amratas man la yadfa'uka ghairuk Allahumma kshifana minal bala wal waba wal qala wal hasya wal munkar wa syadaidan mihanal fitana wal amratas man la yakshifuka ghairuk Allahumma inna nas'aluka salamatan din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina barakatan fil rizqina taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa 'indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa sallam da'wam fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tetap dengan kafaratul majlis subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu